mohon ampunan karena pernah salah, karena berbuat yang keliru. Lalu taubat itu diwujudkan dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua yang pahalanya mengalir. Di antaranya tadi. Bagaimana bila ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang pernah dilakukan pada orang tua, sementara orang tua lebih dulu meninggalkan kita atau sudah wafat? Banyak Pak amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bapak bisa lihat misalnya di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya. Karya Imam Al-Bukhari. Al-Adabul Mufrad itu khusus ya, kitab yang menerangkan tentang nilai-nilai akhlak dan keutamaan menuntut ilmu. Itu kitabnya. Waktu Ramadan saya pernah bahas di Alisan yang jaga permain ya. Itu lihat di nomor hadis yang ke-43 dan 44. Nomor hadis 43 dan 44. Apa di antara amalannya? Yang pertama, Bapak bisa lakukan memperbanyak istighfar dan doa-doa kebaikan untuk orang tua. Istighfar dan doa-doa kebaikan untuk orang tua. Hadis saya disampaikan satu kali seorang diangkat derajatnya oleh Allah di alam kubur, diangkat, ya, rafi'at darajat, diangkat satu derajat. Dia bertanya, ya Rabb mahadi, ya Allah apa ini? Maka dijawab oleh Allah, perhatikan kalimatnya, inilah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu yang hidup kepadaku saat ini. Di setiap Anda beristighfar kepada Allah, memohonkan ampunan untuk orang tua, melakukan kebaikan, itu Masya Allah, itu mengangkat derajat orang tua. Sekali kalimat diangkat, sekali kalimat diangkat. Makanya saya katakan sangat rugi bila ada seorang setelah dia sholat dalam sehari saja tidak memohonkan ampunan bagi orang tuanya. Itu subhanallah, itu rugi luar biasa. Rugi luar biasa. Di kalimat pertama yang Bapak bisa lakukan, pertama tentunya bertobat kepada Allah, mohon ampunan karena pernah salah, karena berbuat yang keliru. Lalu taubat itu diwujudkan dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua yang pahalanya mengalir. Di antaranya tadi mohonkan istighfar, kemudian berdoa kebaikan, buat doa bil khair. Misal yang diajarkan Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afidhu wasi madaqahu. Bisa kita teruskan wasi qablahu dan sebagainya. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya, rahmati di dalam kuburnya, luaskan dalam kuburnya, jadikan dalam kuburnya bagian dari kenikmatan surga, jauhkan dari bagian dari kerusakan neraka dan sebagainya. Bisa mohonkan. Ya, kalau bisa, kalau mau paling gampang setiap selesai sholat itu. Ya, atau di antara ada dengan iqamah kita mohonkan kebaikan kepada Allah. Bisa. Yang kedua, bisa juga bersedekah. Sedekah, ya. Melakukan amalan kebaikan yang kemudian ditujukan dimohonkan kepada Allah supaya pahala mengalir ke orang tua. Itu ada hadisnya. Itu banyak sekali riwayatnya dan ulama semua sepakat di situ. Semua sepakat. Tapi nanti jangan dikiaskan kepada amalan-amalan lain. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Seperti al-qiraah misalnya di Al-Quran. Baca Al-Quran itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa. Ada yang mengatakan tidak bisa. Karena amalan itu dibagi pada 3 bagian. Amalan dibagi pada 3 bagian. Satu, ada amalan disebut dengan al-amalul jasadi, amalan fisik. Ya. Seperti sholat amalan fisik. Karena amalan fisik dia tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditransferkan lah istilah kerennya sekarang. Pahalanya kepada orang lain, nggak bisa dibagi. Amalan fisik. Bisa nggak saya mengatakan ke Pak Miano, mohon maaf saya dulu nggak bisa sholat dulu, Bapak oke kan dulu ya? Nggak bisa. Amalan pribadi fisikal. Dia yang mengerjakan, pahala dia tapi satu orang lain. Yang kedua ada yang disebut dengan al-amalul mali, amalan berkait harta benda. Maka yang tadi sepakat ulama tidak ada beda. Bisa itu kemudian diwakilkan dan pahalanya bisa diteruskan untuk orang yang diniatkan. Boleh, bisa. Bisa sedekah ke masjid atas nama si fulan, atas nama orang tua yang telah meninggal. Tidak usah disebutkan, kita sama Allah saja. Sampaikan, ya Allah saya ingin bersedekah saat ibu tidak mampu bahagia orang tua, setidaknya saat meninggal dunia Allah mudah-mudahan jadi amal baik. Sudah, berikan Pak ini ada sedekah, bismillah dari Allah, selesai. Dan itu pahalanya nanti. Hadisnya banyak tentang itu, hadisnya banyak. Yang ketiga adalah amalan gabungan, al-amalul jasadi wal mali, ya, yang menggunakan fisik dan harta seperti haji. Ya. Haji kan pakai harta, pakai fisik. Ya. Kalau nggak ada hartanya bagaimana bisa haji? Tapi sampai sana tawafnya butuh fisik, sa'i butuh fisik dan sebagainya. Itu ulama sepakat ini pun masih boleh untuk
diwakilkan masih boleh untuk disampaikan kepada orang yang sudah tidak ada. Makanya ada istilah badal haji. Badal haji bagi yang telah meninggal dunia itu sah hukumnya dan pahalanya mengalir, Tapi maaf, untuk amalan-amalan fisikal itu nggak bisa, ya. Contoh sholat seperti tadi. Sekarang ada yang dilakukan oleh ulama, seperti misalnya kalau baca Quran amalan fisik, amalan harta, fisik, amalan bayar. Ada yang ada beli Quran bayar. Itu pun bukan Quran, mushaf. Beda antara mushaf dengan Quran. Kalau Quran itu bunyinya bacaannya Alif Lam Mim, itu Quran. Tapi kalau yang tertulis itu mushaf. Jadi bapak itu beli mushaf bukan beli Quran. Ibu beli mushaf bukan beli Quran. Qurannya sendiri kan diperjualbelikan. Kan? Ya. Saya bacakan ibu dengan bapak dengan itu Quran. Karena itu baca Quran gak bayar. Karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa bacaan Quran termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bacaan Quran itu gak bisa ditransferkan pahala kepada orang lain, gak bisa diteruskan. Ya. Tapi ada yang berpendapat bisa sampai dikiaskan kepada amalan puasa. Karena pernah ada orang tua meninggal tidak puasa, anaknya bertanya, ya Rasulullah boleh gak saya puasa untuk ibu saya? Kata Nabi lakukan. Dari situlah ada pendapat muncul. Nah kalau ada dua pendapat ulama berselisih, mana yang dipilih? Kalau prinsip fikih begini, dipegang betul ya. Prinsip fikih, sesuatu yang disepakati lebih bagus dibandingkan yang diperselisihkan. Sesuatu yang disepakati lebih baik dibandingkan yang diperselisihkan. Kalau ada yang disepakati, kenapa sih yang diperselisihkan? Nah, doa untuk yang meninggal dunia yang paling diharapkan itu doa kebaikan, bukan bacaan Quran. Itu yang disepakati. Kalau sudah disepakati, kerjakan saja itu. Ada yang diperselisihkan, didiamkan sifatnya. Ya. Silakan itu kalau sudah disampaikan mau menandakan itu resiko masing-masing, sampai tidak sampai mau menandakan silakan, mau tidak dipersilakan resiko masing-masing. Tapi yang disepakati itu yang paling baik untuk kita kerjakan. Ya. Jelas ya? Jadi bapak bisa pilih pertama tobat dulu, tobat ya, mintakan kebaikan, dan saat tobat itu bayarkan perbuatan buruk kita pada orang tua. Saya sarankan bapak itu pernah lihat film? Pernah lihat film? Film apa aja? Masa semua hidup gak pernah lihat film? Pernah ya? Kenapa itu? Kalau ada adegan yang buruk disensor kan? Sensor ya? Kan ke Indonesia disensor dulu ya. Makanya kalau dulu-dulu kan ada lembaga sensor ya sebelum ada film itu. Baik. Sensor itu kan adegan yang tidak baik dihapus ya atau ditutup ya. Kemudian kata-kata yang tidak jelas didubbing ya. Gambar yang tidak bagus diedit gitu kan? Nah, saya informasi saja. Seperti sekarang ada kamera direkam. Kehidupan kita pun direkam. Oh, rekamannya jadi sekali. Setiap detik tidak akan terlewatkan. Kita berada di sini pun ketahuan. Yang ngantuk, yang pegang kurban, yang ngambil data aku, macam-macam ketahuan. Masya Allah. Satu saat. Rekaman kita akan diputar, dan dihadapkan seluruh penghuni langit dan bumi. Ya. Jadi yang sekarang nggak ikut di Al-Ittihad akan tahu. Oh, ternyata si Fulan itu begitu waktu ikut tahdir. Ya. Ustaznya anak-anak mengangkat di dalam dia status dia Ustaznya macam-macam bisa ketahuan semuanya. Ya. Kenapa Anda tidak edit dulu film kita sebelum ditayangkan? Dari sekarang. Jadi kalau ada pernah satu peristiwa yang tidak baik, segera buang namanya, hapus. Ingat sampai hari ini salah apa? Saya pada orang tua, pada tetangga, pada si Fulan, ingat tangisi oleh kita tangisi. Tangisi. Kalau hari ini nggak bisa menangis, besok menangis. Besok nggak bisa, lusa menangis. Lusa nggak bisa, terus menangis. Kalau tidak bisa menangis juga, tangisi kita yang belum mampu menangis. Terus sampai hilang. Kalau ada suara yang tidak bagus, pernah marah, mencaci, sebagian damping, cukup dengan yang baik. Ya. Tangisi itu hilangkan, isi dengan zikir, isi dengan kalimat thayyibah. Kalau nggak bisa diam, tutup. Jadi sekarang daripada munculkan gambarnya nanti ketahuan. Saya kalau masih punya waktu dari sekarang, siapkan. Saya penyesalan itu biasanya belakangan. Ya. Banyak filmnya Pak. Ya, sesuai dengan usianya. Yang baru 6 tahun filmnya diputar saat balik. Kalau yang kecil-kecil kan diputar. Dan yang boleh balik, bapak balik usia berapa coba tuh? Ya. Sampai dengan usia sekarang kurangnya ya, sudah 30 tahun lebih kok. Film 1 jam aja lama ditontonnya, apalagi 30 tahun. Hati-hati ya.
Ini berlaku untuk diri saya juga. Jadi kalau melihat saya ada yang salah, jangan dibiarkan. Sama, baik itu namanya Ustaz sampai Nabi pun manusia. Rasulullah pernah salah, sebelum salah diluruskan oleh Allah, itu maksud namanya. Kalau saya bukan Nabi, bukan Rasul, pasti salah. Jangan didiamkan, jangan didiamkan. Kalau salah ingatkan, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, sampaikan. Gak bisa ini Ustaz terus ditafsirkan barangkali ada makna yang lain. Enggak, salahnya salah. Ini Kiai, ini barangkali ada maksud yang lain di balik itu. Kita ada yang belum paham. Anda itu yang keliru. Salah, sampaikan Anda salah, perbaiki. Jelas.